Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qala lan angin pastine ngucap al musonnifu sapa musonib ngucap ing lapad kalamuna. Liu lama derapon yen taden keweruhi anna ta'rifa apa setune ta'rif innama huwa iku angin pastine utawi ta'rif lil kalami iku tetep kedua kalam fi istilahin nahwiyina ing dalam istilah ulama nahu kabeh. La fi istilahil lugawiyin ora ing dalam istilah ahli bahasa kabeh. Jadi redaksi tadi di dalam bait itu kalamuna maksudnya adalah kalam menurut ahli nahu ya. Yang dimaksud kalamuna di situ adalah na indan nahwiyin. Menurut kami, menurut kita. Maksudnya kitanya adalah ulama nahu, bukan ulama ahli bahasa. Wa huwa lan utawi kalam fil lugoting dalam bahasa ismun iku adalah aran likul lima kedua saban-saban barang yutakallamu kang den gawe omong-omongan bihi apa kelawan emak mufidan kana iku mufid kana ana iya emak au gero mufidin atawa ora mufid. Jadi kalam versi lugot versi bahasa itu adalah sebuah nama bagi sesuatu apapun yang dibuat pembicaraan, baik itu mufid ataupun tidak mufid. Pokoknya sesuatu apapun, mufid tidak mufid, yang menunjukkan pemberitahuan, pembicaraan, maka itu namanya adalah kalam versi bahasa. Mau ngomong ngasal, mau ngomongnya serius, itu tetap dianggapnya kalam. Faham tidak faham, itu tetap dianggap kalam versi lugotan. Wal kalimu lan utawi kalim ismu jinsin iku isim jenis. Wahiduhu kang utawi mufrode kalim kalimatun iku adalah kalimat. Jadi kalim itu jamak, mufradnya adalah kalimat. Wahia lan utai kalimat imma ismun iku anakalane kalimat isim wa imma fi'lun lan anakalane kalimat fi'il wa imma harfun lan anakalane kalimat huruf. Jadi kalimat itu dibagi tiga, ada kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Li'annaha karena setune kalimat indallat iku lamun nuduhakeun ya kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalam pribadine kalimat gero muqtarinatin hale ora den barengi bi zamanin kelawan zaman fahiya mangkau tai kalimat al ismu iku adalah kalimat isim. Jadi pengertian kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan terhadap sebuah makna pada dirinya tanpa dibarengi oleh zaman, baik zaman madi, hal ataupun istiqbal. Dia memiliki makna ya, seperti Zaidun itu ada maknanya, seperti kitabun itu memiliki makna. Yang dimaksud dari redaksi lafaz Zaidun itu apa? Yaitu seseorang. Kemudian yang dimaksud dari redaksi lafaz kitabun itu apa? Ada maknanya yang dituju dari redaksi lafaz kitabun. Sebuah kitab bentuknya kotak terbuat dari kertas dan seterusnya. Nah, itu yang ditunjukkan makna dari redaksi lafaz kitabun. Dia tidak pantas dibarengi oleh zaman, madi, hal ataupun istiqbal seperti telah kitab, akan kitab, sedang kitab. Nah, itu enggak, karena dia adalah kalimat isim. Atau secara singkatnya dia tuh adalah kata benda. Paling simpel kata benda kalau versi bahasa Indonesia.
Wa inik taronat lan lamun bebarengan ia kalimat bizamanin kelawan zaman, faya mangkote kalimat al fi'lu iku adalah kalimat fi'il. Nah, jadi kalau misalnya sebuah kalimat itu menunjukkan terhadap suatu makna di dalam dirinya, ada maknanya, memiliki arti, lalu dia pantas dibarengi oleh zaman, oleh waktu, maka itu adalah namanya kalimat fi'il. Atau secara singkatnya, simpelnya, dia adalah kata kerja. Jadi fi'il itu adalah sebuah kalimat yang mengandung makna yang pantas dibarengi oleh zaman, baik zaman madi ya, zaman hal ataupun zaman istiqbal. Contohnya memukul itu pantas dibarengi oleh zaman. Telah memukul, akan memukul, sedang memukul. Kata kerja ya. Wa illam tadulla lan lamun ora nuduhaken ya kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalam dheweke kalimat, bal fi ghairiha baliktah ing dalam liyane kalimat, paya mangkautai kalimat al harfu iku adalah kalimat huruf. Kemudian yang terakhir adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu apa? Yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan pada makna dengan membutuhkan lafadz lain serta tidak dibarengi oleh zaman, masa, waktu. Dia adalah sebuah kalimat yang mana maknanya kalimat ini bisa difahami ketika disandarkan pada kalimat yang lain. Itu namanya kalimat huruf. Sama, dia tidak dibarengi oleh zaman. Misalnya kalimat huruf jar min. Nah, ini memberikan makna kepada kalimat yang lain. Bisa difahami ketika disandarkan kepada kalimat yang lain. Seperti minal masjidi, minal baiti. Kalau misalnya tidak disandarkan ke lafadz yang lain, maka dia maknanya tidak bisa difahami, tidak memberikan faidah. Seperti min, itu maknanya kan dari. Dari mana? Kurang bisa difahamin. Ila, ke, fi, di dalam. Nah, ini makna-makna kalimat huruf ini bisa difahami ketika dia disandarkan terhadap lafadz yang lain. Fal kalimu mangka utawi kalim, aran kalim, ma tarokaba iku barang kang tersusun iya ma min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat fa aksaro maka haleluwi akeh. Kakaulika kaya ucapan sira lapad in koma zaidun. Jadi yang dinamakan kalim itu adalah lafadz yang tersusun lebih dari 3 kalimat. Banyak ya. Contohnya di situ adalah in koma zaidun. In 1, 2 zaidun 3. In huruf koma fi'il zaidun isim. Itu namanya kalim, kumpulan dari kalimat. Wal kalimatu lan utai kalimat hiya kalimat al lafdu iku adalah lafad al maudu'u kang dendokon lima nan mufrodin kedua makna kang mufrod. Jadi kalau kalimat itu sebuah lafad yang diletakkan untuk makna mufrod seperti zaidun, Muhammadun, kitabun, nah itu adalah sebuah kalimat karena dia memiliki maknanya adalah makna mufrad, tidak murakkab, tidak tersusun. Fa qauluna mangka ucapan kita lapad al maudu'u li maknan akhraja iku ngetoaken iya qauluna al muhmala ing lapad muhmal kadaizin kaya lapad daizin. Redaksi al maudu'u li maknan itu mengecualikan lapad-lapad yang muhmal, lapad-lapad yang tidak memiliki arti, lapad-lapad yang tidak digunakan, seperti daizin, kebalikan dari zaid. Makanya kalimat itu adalah sebuah lafad yang diletakkan kemudian dia ada maknanya. Tapi kalau enggak ada maknanya maka dia dikecualikan, bukan termasuk sebuah kalimat.
Makanya lafad itu dibagi dua kan, ada lafad muhmal, ada juga lafad yang mustakmal. Nanti ada juga lafad itu yang mufrad, ada juga lafad itu yang murakkab. Wa qauluna lan utai ucapan kita lafad mufradin akhraja iku ngetoaken iya kaul al kalama ing kalam. Fa innau mangka setuhune kalam mauduun iku kang den dokon kang den letakaken limaknan kude makna gaira mufradin kang ora mufrad. Jadi dengan redaksi mufrad tadi mengecualikan kalam. Jadi kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun. Kalau kalimat sebuah lafaz tersendiri mufrad, individu, tidak tersusun. Makanya kalam itu tidak disebut dengan kalimat karena kalam itu murakkab. Summa dzakarul musannifu kari-kari nyebut al musannifu sapa musannif rahimahullahu taala annal qaula ing setune kaul ya ummu iku umum iya kaul meratani iya kaul al jami'a ing sekabehe. Wal muradu lan utawi kang den karepaken annahu iku setune kaul ya ummu wal muradu lan utawi kang den karepaken annahu iku setune kaul ya qau iku tuniba iya kaul alal kalami ing atase kalam. Annahu setune kalam kaulun iku kaul wa yaqau lan tuniba iya kaul aidon kelawan maning alal kalimi ing atase kalim wal kalimati lan kalimat. Annahu setune kalimat kaulun iku adalah kaul. Wa za'ama ba'duhum lan nyangka ba'dum sapa sebagian ulama annal asla ing setune asal istimaluhu iku ngenggone kaul fil mufradi ing dalam makna mufrad. Nah, kemudian Ki Musonib menyebut bahwa kaul itu lebih umum ya. Di redaksi wal qaulu am bahwasanya kaul itu lebih umum, lebih luas. Jadi mencakup ke semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalam bisa disebut dengan kaul, lafad bisa disebut dengan kaul, kalim bisa disebut dengan kaul, kalimat bisa juga disebut dengan kaul. Tapi tidak dibalik, tidak sebaliknya. Tidak setiap tiap kaul itu adalah kalam. Tidak setiap tiap kaul itu adalah lafad. Tidak setiap tiap kaul itu adalah kalim. Tidak setiap tiap kaul itu adalah kalimat. Tapi semuanya itu bisa disebut kaul. Karena kaul itu umum, wal qaulu am. Tapi ada juga sebagian ulama wazama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad, bahwa kaul itu pada dasarnya dia digunakan hanya untuk makna mufrad saja. Hanya untuk makna mufrad. Berarti yang tersusun adalah kalam, yang tersusun adalah kalim. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kaul versi ba'duhum sebagian ulama ini. Summa dzakaro kari-kari nyebut al musonifu sapa musonib anal kalimata ing setunai kalimat qad yuqsadu iku terkadang den seja biha kelawan kalimat al kalamu apa kalam. Kakaulihim kaya ucapane ulama fi la ilaha illallah ing dalam redaksi lapad la ilaha illallah kalimatul ikhlasi iku adalah kalimat al ikhlas. Jadi kata musonib kadang-kadang ya kalimat itu disengaja penyebutannya bermakna kalam. Kadang ada sebuah kalimat tapi maksudnya adalah untuk kalam.
seperti kalimat al-ikhlas, tapi yang dimaksud itu adalah kalam, yaitu kalamnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalam murakkab, tersusun dan juga memberikan faidah, lafdun mufidun. Kalimatnya mana? Kalimatnya adalah kalimat al-ikhlas. Yang dimaksud dari kalimat al-ikhlas kalamnya adalah la ilaha illallah. Kemudian contoh yang lain misal kalimat tauhid ya. Kalimat tasbih, kalimat tahmid dan lain-lain. Nah, itu wakil matum biha kalamun qad yu'am maksudnya. Wa qad yujtama'ul kalamu lan terkadang den kumpulaken al kalamu apa kalam wal kalimu lan kalim fi sidqi ing dalem ngebenerine atau ing dalem nuju. Jadi terkadang kalam dan kalim ini kedua-duanya bisa menjadi satu. Disebut kalam betul, disebut kalim juga betul. Wa qad yanfaridu ahaduhuma wa qad yanfaridu lan terkadang nerima mencil atau misah ahaduhuma apa salah sijine kalam lan kalim. Tapi terkadang juga tidak bisa menyatu, kalam ya kalam, kalim ya kalim. Fa misalu ijtimaihima mangka utawi contoh kumpule kalam lan kalim iku lapad qad qoma zaidun. Qad qoma teman-teman wis ngadeg zaidun sapa zaid. Fa inau mangka setune qad qoma zaidun kalamun iku adalah kalam li ifadati karena aweh faidahe qad qoma zaidun maknan ing makna yahsunu kang bagus asukutu apa meneng alaihi ing atase makna. Wa kalimun lan iku kalim li anau karena setune qad qoma zaidun murakkabun iku den susun min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat. Nah, ini adalah contoh yang kumpul kalam dan juga kalim. Bisa disebut kalam, bisa disebut kalim. Mana? Qad qoma zaidun. Qad qoma zaidun ini disebut kalam. Iya, kenapa? Karena dia lafdun mufidun. Memberikan makna. Sebuah lafaz yang tersusun juga memberikan faidah makna. Sehingga si mustami, orang yang mendengarkan itu faham, tidak bertanya. Qad qoma zaidun disebut kalam, betul. Kemudian juga qad qoma zaidun disebut kalim. Kenapa disebut kalim? Karena murakkab min salasi kalimat. Qad huruf, koma fiil, zaid isim. Kumpul tiga-tiganya disebut kalim. Kalam betul, kalim juga betul. Wa misalun firodil kalimi lan utai contoh nerima mencile kalim hanya disebut kalim saja. In koma zaidun iku adalah lapad in koma zaidun. In koma zaidun lamun ngadeg zaidun sapa zaid. Nah, ini contoh yang hanya disebut sebagai kalim saja adalah in koma zaidun. Ini kumpul 3 kalimah. Yang pertama huruf in, 2 koma fiil, 3 zaid isim. Kumpul 3-tiganya disebut kalim, tapi tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena belum memberikan faidah. Karena belum bisa dipahamin. Karena belum adanya fiil jawab in. Belum adanya jawab. In koma zaidun. Jika zaid berdiri, kan belum bisa difahamin. Kalau misalnya ada jawab maka menjadi kalam. Misal kita beri contoh in koma zaidun ko ada bakrun. Jika zaid berdiri maka bakar duduk. Nah, itu disebut kalam iya, disebut kalim iya. Tapi kalau in koma zaidun hanya disebut sebagai kalim saja, tidak disebut kalam karena belum bisa memberikan faidah arti yang difahamin. Wa misalun firodil kalami lan utai contoh nerima mencile kalam zaidun qaimun iku adalah lapat zaidun qaimun. Zaidun utai zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Nah, zaidun qaimun ini dia disebut sebagai kalam saja, tidak disebut sebagai kalim. Kenapa? Karena hanya ada 2 isim di situ. Sedangkan kalim itu minimal 3.
Ini dua. Zaidun satu, qaimun dua. Dua-duanya isim. Maka ini adalah disebut kalam, bukan kalim. Kenapa disebut kalam? Karena lafdun mufidun. Sebuah lafad yang mufid, memberikan faidah makna, kemudian murakkab, tarkib isnadi. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasol. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.